warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan salah satu materi tentang komponen-komponen dalam kurikulum pembelajaran, yaitu materi yang dimana di sini akan dijelaskan oleh saudari Nurhaliza. Kepada ini kami persilakan. Oke, baiklah. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang kurikulum yang memiliki komponen-komponen, yaitu materi yang terdiri dari bahan ajar. Pertama, bahan ajar adalah dapat diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip. Kemudian yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar dan bahan ajar merupakan komponen-komponen penting dalam proses pendidikan sumber belajar. Sumber belajar merujuk pada segala sumber yang digunakan peserta didik untuk mencapai tujuan dalam belajar. Kemudian tujuan keduanya untuk mempermudahkan proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, sumber belajar dan bahan ajar dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pembelajaran, mempercepat laju belajar, dan membantu guru dalam mengajar. Selanjutnya yaitu sumber belajar dan bahan ajar juga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yaitu strategi bahan ajar. Strategi bahan ajar itu memiliki macam-macam juga. Di antaranya ada isi bahan ajar. Isi bahan ajar berhubungan dengan validitas atau kebenaran isi secara keilmuan dan berkaitan dengan keselarasan isi atau kebenaran dalam isi. Kemudian ketepatan cakupan. Hal ini berkaitan dengan isi bahan dari sisi keluasan dan kedalaman. Selanjutnya yaitu ketercernaan materi. Hal ini berkaitan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. Kemudian pengguna bahasa. Penggunaan bahasa dalam pengembangan bahan ajar berkaitan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat yang efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Selanjutnya yaitu kelengkapan komponen. Kelengkapan komponen berkaitan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai komponen utama atau komponen pelengkap. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi dimanfaatkan untuk menarik atau memotivasi komunikatif untuk membantu retensi dan pemahaman siswa terhadap isi pesan yang bisa berupa tabel, diagram, kartu skema, dan foto. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua, yaitu pada saudari Syakinah. Kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurhaliza, yakni asas-asas pengembangan bahan ajar. Yang pertama yakni asas sosial budaya. Ketika kita akan membicarakan aspek sosial budaya sebagai salah satu asas pembuatan bahan ajar bahasa Arab. Yang kedua yakni asas kebahasaan. Memperhatikan bahasa yang akan diajarkan kepada siswa meliputi unsur-unsur dan keterampilan bahasa. Yang ketiga yakni asas psikologi. Pengembangan bahan ajar bahasa Arab harus memperhatikan aspek-aspek psikologi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yakni langkah-langkah menyusun bahan ajar. Yang pertama yakni identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua analisis pembelajaran. Yang ketiga identifikasi perilaku siswa. Yang keempat perumusan TIK. Yang kelima menyusun butir-butir tes. Yang kelima mengembangkan strategi pembelajaran. Yang keenam mengembangkan bahan ajar. Yang ketujuh evaluasi untuk mengukur tingkat keefektifan. Yang
berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya, ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama yakni sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang keempat, sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai. Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, telah dijelaskan materi yang luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis sumber belajar. Nah, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalkan guru, ahli geografi, polisi, dan ahli lainnya. Yang kedua, tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar. Misalkan perpustakaan, pasar, museum, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalkan situs seperti kita kan yang kita semua menggunakan Google pastinya, candi dan peninggalan lainnya. Yang selanjutnya, kalau itu operator gunakan. Yang selanjutnya bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, dan web lain-lainnya yang dapat digunakan untuk belajar. Yang selanjutnya buku, yaitu segala macam buku yang dibaca oleh peserta didik, seperti kita kan membaca buku bahasa Arab, buku nahu, nah itu dapat disebut dari sumber belajar ya, atau disebut juga referensi ya. Selanjutnya peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalkan peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, peristiwa yang lainnya, maka itu disebut sebagai sumber dari belajar kita melalui fakta-fakta yang lalu. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan seluruhan dari materi kita, yaitu sumber belajar dan bahan ajar ya. Jadi bahan ajar dan sumber belajar ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan seperti buku, video, situs web, dan tutor. Sementara itu, bahan ajar adalah materi yang disusun untuk membantu siswa memahami konsep-konsep tertentu. Keduanya dipilih secara cermat oleh seorang guru untuk kebutuhan individual. Misalkan kita mencari sumber belajar kita lewat buku, lewat situs web. Biasanya kita tuh pakai Google Scholar kan mencarinya tuh kan. Dan juga bahan ajar itu materi yang telah disusun dari referensi sumber ajar yang kita ambil tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin Ini saja saja dari kami ya. dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.